Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita tentunya meyakini adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir sesudah mengalami kematian. Siksa kubur ini tentunya berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Bagaimanakah caranya agar kita terbebas dari fitnah kubur tersebut? Sebagai manusia biasa, tentunya kita pernah melakukan dosa dan kemungkinan besar kita akan disiksa di dalam kubur. Tapi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dan sejak dini untuk terus berdoa kepadanya supaya dibebaskan dari siksa kubur. Meskipun begitu, ternyata ada orang-orang yang terbebas dari siksa neraka. Imam Jalaluddin Al-Suyuti menulis satu bab khusus dalam karyanya yang berjudul Kitab Syarah Al-Sudur bin Syarah Al-Mauta wa Al-Kubur tentang seseorang yang terbebas dari fitnah kubur dan pertanyaan malaikat mungkar nakir. Dalam pemaparannya, Imam As-Suyuti menukil dalam kitab yang berjudul Al-Ruh karya Syekh Abu Al-Qasim Al-Sa'di. Beliau menjelaskan bahwasanya setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang terselamatkan dari siksa kubur. Yang pertama, sebab amal yang diperbuat semasa hidupnya. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Rashid bin Sa'ad dan ia mendapatkannya dari salah satu sahabat. Beliau berkata bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, apa maksud dari keterangan yang mengatakan bahwa semua orang mukmin akan mendapatkan fitnah kubur, ujian kecuali mereka yang gugur di medan perang?" Kemudian Nabi menjawab, "Cukuplah kilatan pedang yang menancap di atas kepalanya sebagai fitnah baginya." Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hal ini perbuatan umat Islam berperang lalu mati syahid menjadi sebab mereka bebas dari siksa kubur. Dalam penjelasan pertama ini, sebenarnya tidak hanya tertentu pada perbuatan perang lalu mati syahid saja, akan tetapi perbuatan lain sebagaimana telah masyhur dalam banyak riwayat seperti bersabar atas cobaan hingga ia meninggal dunia, para penjaga perbatasan di daerah musuh dan lain sebagainya. Yang kedua, disebabkan menderita sakit yang berujung kematian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Barang siapa yang menderita sakit perut kemudian mati maka akan terselamatkan dari siksa kubur. Mereka termasuk golongan orang-orang yang terbebas dari siksa kubur serta pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ketiga, disebabkan waktu yang menyertainya. Terdapat sebuah riwayat hadis dari Humaid dalam kitab Targhibnya yang beliau dapatkan Iyas bin Bukr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat dan malam harinya, maka akan terselamatkan dari siksa kubur, dan ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanda syahid." Disebutkan dalam kitab Bushral Karim karya Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin dengan redaksi kitab, pertanyaan malaikat di kubur itu berlaku bagi setiap orang mukallaf kecuali orang yang dikecualikan seperti para nabi, para syuhada, siddiq,
penjaga di perbatasan daerah musuh, orang wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarak, Al-Muluk atau Hamim As-Sajadah setiap malam, mereka yang mati diserang taun, orang yang mati pada hari Jumaat, serta setiap orang yang mati syahid sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat berarti tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terbebas dari fitnah kubur, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.